Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Emang ada-ada aja ya kelakuan warga Ipin Upin, nggak pejabat, nggak pemilik klub, nggak supporter, sampai Pak Polnya alias polisinya pun absurd ya. Kemarin kita kan sama-sama tahu ya, supporter Selangor itu di Bandung dijamu ya, dikasih makan. Giliran supporter Persib ke Selangor malah diintimidasi. Lalu yang terbaru apa nih? Ini beberapa pemain Persib hampir aja ditilang sama polisi di Raja Malaysia. KTA? Oke. KTA ada, KTA dia. Lawan sama bola. Selangor. Tapi polisinya tuh lagi patroli mungkin nyari bobotoh kali ya di situ ya. Ya mungkin nyari bobotoh kali ya. Mungkin mana kartu ini identitasnya pas Robi kasih KTA-nya. Langsung kaget deh, kamu prajurit gitu. Udah ngedon langsung. Iya nih saya prajurit, ini si kakang polisi. Oh iya. Ya jangan ini lawan arah ini, langsung sok-sok baik gitu polisinya, padahal dia udah mau minta uang itu. Nah, diceritakan oleh Adam Alis, kata Adam Alis sih dirinya bersama beberapa pemain Persib seperti Robi Darwis, Kakang Rudianto, dan Sadil Ramdhani ini mau nyari makan katanya usai lawan Selangor. Tapi tiba-tiba di jalan diberhenti ini sama petugas Pak Polnya Malaysia ya. Nah, menurut Adam Alis sih awalnya Pak Pol ini pengen minta duit nih alias pungli sama mereka. Tapi ketika Pak Pol itu minta identitas, dikeluarkanlah, dan kebetulan supirnya Robi Darwis ya udah dikeluarkanlah KTA-nya Robi Darwis. Pak Pol pun kaget, ternyata yang nyupir itu seorang anggota tentara. Apalagi di dalam mobil itu ada seorang Kakang Rudianto yang juga seorang polisi. Akhirnya Pak Pol Malaysianya jiper cuy. Polisi Filipina. Padahal kalau di Indonesia mah tinggal buka ini aja, buka kaca udah lanjut jalan. Ada. KTA ada. KTA? Oke. KTA ada, KTA dia. Lawan sama bola. Selangor. Kami Selangor dulu. Ya, Kami Selangor kamu. tidak, saya di Sabah. Sabah, kamu Sabah ya? Iya, Sabah. Bilang aja King Persib ya. Prajurit juga. Yes, prajurit. Prajurit kamu pernah tahu lah kena bawa paspor jalan-jalan. Tadi Macam saya nggak pergi Indonesia. Iya. Nanti sana tahan. Pak Polnya pun akhirnya ngomong lucu, katanya ini rombongan mobil ini salah jalur katanya. Patrolias melawan arah katanya. Wajar lah, namanya juga orang nggak tahu. Padahal menurut Robi Darwis sih memang banyak mobil di depannya juga ngelewat ke situ ya. Jadi wajar kalau dia ngikutin ya. Satu arah tuh kebetulan emang pas ada yang patroli. Enggak, sebenarnya sih masalah bukan ditilang sih sebenarnya, itu kan kita beres makan tuh, beres pertandingan kita makan, kita mau ke tempat durian tuh, mau cari durian kan. Nah kebetulan emang kuotanya pada habis kan, jadi agak nolek tuh, mau ke kiri, kan satu arah tuh, kebetulan emang pas ada yang patroli, polisi diberhentikan. Ada, ternyata 11-12 ya. Kelakuannya hampir sama aja nih, polisi Malaysia sama polisi di Indonesia. Giliran duit cepet banget, giliran yang lakuin itu anggotanya ataupun mungkin anggota tentara, mereka jiper juga. Ada namanya doang di Malaysia ini, kerajaan Malaysia, tapi polisinya kayak gitu juga. Coba kalau di Brunei yang benar-benar kerajaan tuh ada Pak Polnya kayak gitu, bisa-bisa dihukum pancung tuh sama Raja Brunei. Emang udah bener deh, polisi yang paling rapi sesuai SOP itu cuma di Jepang ya. Di Jepang itu meskipun pakai sepeda atau motor gitu ya, orang-orang nggak ada yang melanggar loh. Ya karena polisinya tegas. Dan di Indonesia gimana ya, ada uang silahkan jalan.
Kemudian ini ada sebelum laga lawan Selangor nih, pelatih Persib Boyan Hodak ini terpantau lagi nongkrong nih di kafe sama bek asal Australia Giancarlo Gallifuoco. Ya aduh, langsung aja nih foto-foto ini tuh menimbulkan reaksi. Katanya Gallifuoco ini akan gabung Persib nih di jendela transfer ini. Nah, kami jelasin dikit ya, Giancarlo Gallifuoco ini memang awal musim ini santer banget diisukan akan ke Persib ya. Dan hampir aja memang hampir gabung Persib, tapi gagal lantaran kontraknya masih ada nih di klub KL City sampai Desember 2025. Maka Gallifuoco pun batal waktu itu ke Persib. Tapi apakah benar foto ini tuh pembicaraan akan rekrut atau direkrut ya ke Persib di paruh musim ini? Atau cuma apa ya, cuma sebuah reuni aja gitu kan? Hodak ini kan dulu mantan pelatihnya si Gallifuoco tuh di KL City. Ya kalau itu sih kita tunggu aja. Dan seperti biasa ya, kalau Persib tuh habis menang di ACL 2 ya, ranking liga pasti naik. Ini agak aneh sih buat kami. Agak aneh kenapa? Kenapa ya kok ketika Dewa United menang 2 kali ranking nggak naik ya? Tapi kalau Persib yang main ranking langsung naik. Tapi ketika wakil Kamboja main di Liga 3 ACL 3 itu kok ranking langsung naik ya, padahal kan sama-sama lolos ke babak 16 besar atau perempat final di ACL 3. Ada apa ya? Nggak ngerti deh saya. Ya, ranking Liga Indonesia naik lagi ke posisi 20 alias naik lagi satu tangga. Ya, harapannya sih wakil-wakil Indonesia di Asia ini tetap konsisten ya. Dewa United dan Persib ini wakil-wakil Indonesia ini tetap konsisten buat menaikkan ranking liga kita, karena yang menikmati nanti bukan cuma Persib dan Dewa United sih, yang wakil-wakil Indonesia lainnya juga musim depan akan menikmati jerih payah Persib dan Dewa United. Ya meskipun faktanya masih ada aja loh orang tolol yang malah nyumpahin Persib dan Dewa United ini bapuk di Asia. Malah kemarin sebelum lawan Selangor, Persib ini ada yang bilang katanya kami bonek dan juga Jackmania dukungnya Selangor. Ada tuh postingan kayak gitu tuh. Cari aja deh di Instagram. Oke lanjut, sekarang kita akan coba penuhi beberapa permintaan soal bursa transfer. Ya meskipun buat kami pribadi ini agak sulit buat nyari tahu soal bursa transfer ya. Karena ya bursa transfer kan baru dibuka 10 Januari nanti nih 2026. Tapi memang kami akui geliat bursa transfer itu udah dimulai ya. Klub-klub itu udah coba bergerilya dari sekarang-sekarang nih buat mengintip pemain-pemain yang diincarnya untuk nambah amunisi di paruh musim ini. Nah, beberapa hari yang lalu kita udah bahas nih soal Persib ya, pemain-pemain yang katanya bukan katanya sih, rumornya memang diincar sama Persib. Ada 9 pemain ya, dan dari 9 pemain itu 8 diantaranya pemain timnas. Nah, sekarang kita akan coba ke beberapa klub lain. Ada rumor transfer apa sih, atau mungkin ada geliat apa sih, pemain-pemain mana ya yang akan diambil dari beberapa klub ini. Ingat, bursa transfer ini bukan cuma pemain lo ya, termasuk pelatih juga. Yang pertama kita ke Madura United. Nih Alfredo Vera ini hilang nih dari skuad Madura United. Bahkan kemarin di pekan berapa tuh hilang nih, nggak ada katanya sih. Kata asisten pelatihnya Rahmat Basuki, katanya Alfredo Vera ini lagi sakit. Bener nggak ya lagi sakit? Kok info yang kami dapat lain lagi ya? Soalnya kami dapat info dari pihak ya sekitaran Madura malah lagi mempersiapkan, lagi negosiasi dengan salah seorang pelatih baru. Nah, pelatihnya siapa ya? Ada infonya sih pelatihnya belum pernah melatih di Indonesia, tapi ada juga katanya udah pernah. Jadi masih diseleksi katanya. Ini berpersiapan. Nah, buat apa mempersiapkan pelatih kalau memang Alfredo Vera akan dipertahankan? Artinya apa? Kalau Madura mempersiapkan pelatih baru, berarti Alfredo Vera ya tahulah ya maksudnya ya. Kita lihat nanti deh. Kemudian kita ke Persebaya. Nih Persebaya ini dikabarkan lagi negosiasi dengan 3 pemain di 3 posisi. Yang satu itu striker asing, striker murni katanya nih, striker asing nih. Yang satu itu winger dan yang satu gelandang jangkar. Nah, untuk nama-namanya sendiri kami pribadi belum mendapatkan info yang valid, info yang solid ya, cuma sebatas rumor aja.
Kalau rumor-rumor sih memang udah banyak selentingan ya yang masuk ke kami gitu kan. Tapi kan kami belum bisa memastikan benar apa enggaknya. Kecuali kalau kami udah dapat info yang valid dari pihak Persebayanya, baru kami spill namanya ya. Makanya yang akan kami sebutkan ini baru sebatas rumor aja. By the way, nama-nama ini atau 3 pemain ini, 3 pemain yang tengah diincar ini bukan rekomendasi dari Edu Perez lo ya, bukan rekomendasi dari pelatih utamanya Persebaya lo ya, tapi 3 pemain ini tuh memang dicari oleh tim scoutingnya Persebaya, salah satunya dicari oleh Robertino Pugliara. Nah, untuk striker asing ini banyak sih nama-namanya, tapi kan belum dapat yang pasti. Ada satu nama yang paling banyak diomongin nih di sekitaran Persebaya. Dia adalah Ale Firmino. Ini striker asal Brazil ya. Nah, si Ale Firmino ini sebenarnya hampir gabung ke Persebaya di awal musim ini, tapi gagal lantaran kontraknya masih ada di klub Yamaguchi di Liga 2 Jepang. Saat ini Firmino masih ada kontrak itu sampai Juni 2026. Nah, musim ini di Liga 2 Jepang, Firmino baru tampil 4 kali dan cetak 1 gol aja. Lalu winger, nah satu orang winger ini kami pun belum tahu nih siapa sosoknya. Tapi kalau rumornya di sekitaran Persebaya sih nama yang paling banyak diomongin adalah Musa Sidibe, yang hampir jadi juga ke Persebaya di awal musim lalu, tapi akhirnya balik lagi ya ke JDT ya. Meskipun baru gabung ke JDT, tapi di JDT Musa Sidibe malah nggak kepake ya, baru tampil 2 kali sejauh ini ya. Untuk gelandang, nah untuk gelandang ini yang paling kami tahu, ini paling ngotot banget ya, Persebaya ini pengen datangin, yaitu gelandang timnas Indonesia Nathan Choaon. Ingat, apa yang kami sebutkan ini, kami bilang ini baru sebatas rumor, sebab kami belum mendapatkan info pastinya dari pihak Persebayanya. Jadi anggap aja hiburan ya. Kemudian kita terbang lagi ke Persija Jakarta. Sama, di Persija pun kami belum mendapatkan info yang valid, info yang solid soal rumor Persija. Dan sejauh ini baru nama-nama yang sudah berseliweran di media massa itu baru itu yang kami tahu, seperti Ivar Jenner, Egy Maulana Fikri, Joey Pelupesi, dan Ricky Kamboya. Nama-nama ini yang santer banget diisukan akan ke Persija di jendela transfer ini. Kalau untuk asing, kayaknya nggak bakalan ada perombakan deh kalau buat kami, menurut kami pribadi loh ya. Karena kan 11 pemain asing Persija musim ini kayaknya udah bagus semua tuh. Meskipun ya kemungkinan ya kalau yang akan tersingkir, kalau buat kami pribadi ya, kelihatannya kalaupun ada yang tersingkir mungkin ya Ryo Matsumura. Kenapa demikian? Karena kan habis cedera, terus juga nggak didaftarin nih di paruh musim pertama. Dan kalau benar Ryo Matsumura tersingkir di Persija, apalagi usai kemarin ngunggah apa ya di Instagram itu apa ya, final stage alias tahap akhir. Apa maksudnya tahap akhir? Ya kalaupun nantinya benar Ryo Matsumura keluar dari Persija, ya penggantinya nggak jauh-jauh dari yang namanya dekat dengan Maurizio Sousa, entah itu mantan anak asuhnya Sousa di Madura, atau mungkin yang dekat dengan Jordi Amat. Karena mungkin Jordi ini bisa dibilang apa ya, panutan ataupun ya bisa menjadi rekomendasi siapa sih pemain yang bisa boleh diambil oleh Persija. Tapi makanya kita nggak tahu nih, kita tunggu aja dapat info pastinya, nanti di bulan Desember juga pasti akan rame ya. Kalau sekarang ya baru itu yang kami tahu. Oke, itu aja dulu kali ya soal rumor atau geliat bursa transfer. Untuk tim-tim lain mungkin di episode selanjutnya kita akan bahas deh, mungkin besok kali ya. Jadi stay tune terus di channel ini, kita akan coba cari tahu dulu info pastinya dan juga ada rumor siapa aja di klub-klub di BRI Super League yang lainnya ya. Oke, makanya stay tune terus.